jangan sampai mempanjangkan kuku. Emang zaman dulu orang mesti ada manjangkan kuku itu zaman dulu. 2019 ini sudah waktunya ganti gaya. Kenapa? Tidak baik memanjangkan kuku. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan di riwayat Ad-Dailami, Rasulullah mengatakan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, qallim adfara, potong kukumu, fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan yaqudu ala ma tala minha, duduk dari lebihnya kuku yang ada pada jari kita. Jadi kalau ada yang lebih, itu dibuat tempat duduknya setan. Loh kok iso dia? Akhir-akhir ini akal kita sedang dicincang-cincang, saling memakan sesama anak negeri semakin kencang. Padahal pandemi belum usai dan bencana akan segera berguncang. Energi terkuras habis hanya untuk ketersinggungan. Semua merasa paling berkuasa dan sok jagoan. Urusan sepele akhirnya dibesar-besarkan. Mungkin negeri ini merasa hebat jika banyak kasus, hingga lupa masyarakat masih susah gara-gara virus. Biar saja kata mereka, karena anggarannya mengalir terus. Entah mengapa soal beda suku dan agama jadi polemik. Jika salah, berilah hukuman dan keadilan paling terbaik. Jangan dengan mudah menghilangkan nyawa dalam sedetik. Anak muda dan rakyat membutuhkan contoh bahwa Pancasila tidak hanya sekedar pidato, bukan sibuk menurunkan poster dan baliho. Janganlah gamis dan seragam terus dibenturkan. Kita hidup beragam dan indah dalam perbedaan. Ingatlah musuh kita yang utama, si koruptor. المصيبة الكبرى أننا نودع الموتى ولا نعود إلى الله. مصيبتنا أننا كل يوم نشيع إلى المقابر جنازة. كل يوم يموت حبيب وقريب وجار وأبا وأما، لكننا لا نعتبر. سبحان الله، أما كان معنا قبل الساعة؟ أما كان معنا قبل ساعة؟ أما كان يأكل معنا؟ أما كان يتونس معنا؟ أما كان يشرب معنا؟ أما كان يلهو ويمزح معنا؟ أهكذا الدنيا؟ هكذا الدنيا بأبسط ما يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسمع خبر موته. وماذا يقال؟ بالله عليك، يقال قربوا فلان، ضعوا في القبر فلان، ضعوا في القبر الدكتور، ضعوا في القبر المهندس، ضعوا في القبر رجل الأعمال، ضعوا في القبر هذا الغني. لا، يقول قدموا الجنازة، هاتوا الجنازة، صلوا على الجنازة، اتبعوا الجنازة. خلعت كل الألقاب كلها خلعت. فما الألقاب تبقى ولا الأوسمة تبقى. إذا كنت تملك سيارة، ضع أمامها أو في خلفها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. في بيتك، ضع في واجهة البيت كلما دخلت بيتك، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. ضع في جوالك، في خلفية جوالك، كلما فتحت الجوال، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
الله بقلب سليم. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, karena itu jangan mundur sama sekali, saudara, jangan. Mereka punya duit, mereka bisa kriminalisasi ulama, mereka bisa bayar oknum-oknum yang ada, saudara. Ulama mau dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, kemudian mereka mau sebar fitnah, mereka mau jelek-jelekan para habaib dan para ulama kita. Enggak, para ulama tidak akan mundur, saudara. Enggak, jangankan 15 perkara, 15 kasus kau buat untuk kriminalisasi ulama, 1.500 kasus sekalipun ulama habaib tidak akan pernah mundur selangkah pun juga, saudara. Takbir. Kalau para habaib dan para ulama sudah siap mati, apalagi di penjara. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi di fitnah. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi dikulik dan dianiaya. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi di fitnah, dijelekan, dicaci maki. Mereka semua sudah siap mati di jalan. Cara berpikirnya begini, kalau cuma urusan dunia, aduh, kecil. Jangan bersaing dengan orang-orang belum beriman. Cuman dunia. Antum tuh makhluk surga. Bapak kita tuh di surga. Dan kita akan kembali ke surga. Makanya harus punya visi balik ke surga. Kalau cuma dunia, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun dia mampu mengejar dunia. Bahkan melebihi Anda mungkin. Karena itu visi kita mesti rubah dari sekarang. Saya pengen penghuni surga. Mulai bikin sekarang. Ini. Saya harus lebih dekat dengan Allah. Surga saya ini. Pulang ke rumah. Bicara dengan istri Anda. Dengan anak-anak. Mulai malam ini kita mesti ke surga. Sekarang apa? Kata anak, kalau nanti. Kita siapkan dari sekarang. Bikin. Keluarkan amalannya. Papa, surga yang mana ya? Ah, mah jangan muluk-muluk, yang penting ke surga. Jangan, Pak. Cari amalan yang paling tinggi, Firdaus. Emang nyampe, mah? Kalau nggak nyampe, nyangkutnya jelas, Pak. Mungkin di sini. Tapi kalau Papa yang penting ke surga, kalau nyampe di mana kita nyangkut? Habib udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh, Bang. Pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh, ada aja yang ikut. Heran banget. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Mulai dari Ahmad Musodik, pelatih buat minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mau di Bogor dapat tales. Dapat wahyu, gila bener. Begitu Bandung Rancai Kek, namanya Sayuti, Kang Cukur. Ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi, ditangkap 2 polisi, 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh, Lia Edan. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Jangan menyesal. Ya, komunis ini kejam, Pak, kejam. Biadab, Pak. Jangan menyesal. Angola, tahu Angola? Sekarang ini di Angola, gara-gara kebanyakan utang sama Cina, sekarang Angola menetapkan aturan Islam dilarang di Angola. Masjid ditutup, semua orang nggak boleh sholat. Akhirnya mereka sholat di jalanan, ditembakin polisi. Indonesia kalau sekarang nggak bersatu umat Islamnya, tidak berjuang umat Islamnya, jangan mimpi tahun depan, besok, lusa, anak cucu kita masih menikmati udara Islam. Jangan mimpi, ya, man. Sekarang waktunya kita berusaha bersatu padu, tegakkan keadilan bersama-sama. Insya Allah kita menang, saudara. Amin. Istri Nabi yang setelah Khadijah, yaitu Aisyah, termasuk orang yang paling lama waktunya bersama Nabi SAW. Dan kita bisa bayangkan teman-teman, kalau seorang istri yang hidup sekian belas tahun bersama suami, dan dia gambarkan, saya belum pernah lihat sekalipun Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak. Berarti memang Nabi gak pernah lakukan itu, karena sifatnya bertahun-tahun. Kalau mungkin dia pernah lihat sekali 2 kali, kan dia bisa mengatakan, saya hanya melihat 2 kali saja Nabi terbahak-bahak gitu. Tapi ini dia katakan tidak pernah. Berarti memang ini sesuatu yang harusnya
dihindari, dijauhi. Sekali lagi tertawa boleh, tetapi bukan berlebih-lebihan ya. Nah, lanjut tuh kan malam tuh terus bangun pagi kita. Ya, pagi itu pernah saya tulis waktu itu. Ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk. Maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur lemah jantung kita. Nabi contohkan ya, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh. Baru subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak. Habis subuh kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai sholat syuruk ya, lebih bagus. Kalau enggak jalan, jangan tidur waktu subuh. Apakah jahe dibolehkan pakai susu? Tidak boleh. Terus saya bilang tadi, susu, jadi gini, anak sapi itu habis selesai masa susuannya, minum susu lagi nggak? Enggak loh. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena dua hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Laktosanya tinggi banget. Jadi kalau minum susu atau minum jahe, bagusnya pakai apa? Minum jahe aja sama kurma atau sama susu kambing itu boleh tuh. Tapi tidak pakai susu sapi. Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Boleh jadi dari rumah tadi hati risau, galau, sempit, tapi begitu dalam perjalanan banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ke tempat kerja itu terasa dia seperti kopi yang diaduk, lalu kemudian serbuknya turun ke bawah, terasa dia tenang. Maka ketenangan hati itu ada pada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahagia. 2019 saya ulangi lagi. Ini akan terjadi Bai'atul Kubro, sehingga tidak ada haji di tahun ini. Bisa terjadi loh ini. Kalau sudah tidak ada haji di tahun ini, wallahu a'lam. Ini belum pernah ada sepanjang zaman. Makanya siapkan hati kita, siapkan batin kita. Jangan keluar rumah jika memang tidak perlu dan sangat perlu. Kekang hawa nafsu kita, kekang tubuh kita. Jangan keluar rumah kecuali keadaan yang benar-benar genting dan penting. Kalau sudah penting, genting, maka silahkan kalian keluar rumah. Namun jika tidak ada sesuatu yang genting dan penting, maka jangan keluar rumah. Kecuali ada hal-hal yang memang harus saya keluar rumah. Tetapi jika tidak ada hajat, lalu kita keluar dari rumah, akan datang mudarat. Dan kalian lihat ya, saksikan, catat baik-baik. Sebentar lagi majelis taklim akan dilarang. Catat baik-baik. Perkumpulan semacam ini, zikir, istighosah, sebentar lagi akan dilarang. Cekeli omonganku. Makanya nikmati sisa waktu yang ada ini. Iling-iling. Ini saat-saat yang sangat emas, waktu yang sangat berharga. Mungkin 1 bulan 2 bulan lagi majelis taklim yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu tidak akan diperbolehkan lagi. Cekeli omongan. Ini saat-saat yang sudah akan terjadi. Habib tahu dari mana? Kalian tidak usah tahu saya berasal dari mana, tapi saksikan ini akan terjadi. Makanya nikmati waktu, sisa waktu yang ada ini. Nikmati sisa waktu yang ada ini. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah cinta bertemu dengan kita, kita pun dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu mendapat perhatian bahwa jika ada orang yang meninggal tapi utangnya belum dilunasi, maka si mayat tidak akan tenang sampai utangnya dilunasi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai utang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jika seseorang meninggal dan belum melunasi utangnya, mayat tersebut akan merasa kepanasan karena utangnya tersebut. Mayat tersebut merasakan panas di alam kubur sampai utangnya selesai dibayar. Dalam hadis lain, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa dulu ada seorang yang meninggal setelah dimandikan, diberi wewangian, dan dikafani. Dibawalah ke hadapan Nabi Muhammad SAW untuk disolatkan. Tapi sebelum itu, Rasulullah bertanya, apakah yang meninggal tersebut memiliki utang? Dijawablah bahwa ia memiliki utang sebanyak 2 dinar. Beliau pun akhirnya kembali, sampai akhirnya salah seorang dari mereka menjamin utang si mayat tersebut. Ialah Abu Qatadah yang menjaminnya. Nabi SAW pun akhirnya bersedia mensalatinya. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Qatadah. Besoknya, Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW. Telah saya lunasi. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekarang kulit mayat sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan Az-Zahabi dan Syuaib Al-Arnaud. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan bahwa ulama berpendapat dan mengatakan orang yang berutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika utang itu dilunasi, bukan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung utang itu kemarin lusa, namun baru beliau lunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayat menjadi dingin dari panasnya utang. Orang yang meninggal dan masih menyisakan utang, jenazahnya akan terkatung-katung. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, jika seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darami, Ibnu Majah, dan Al-Bagawi. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Munawi rahimahullahu berkata, jiwa seorang mukmin maksudnya ruhnya terkatung-katung setelah kematiannya dengan sebab utangnya. Maksudnya ia terhalangi dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya, atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang yang soleh. Agar tidak terkatung-katung, ahli waris yang ditinggalkan hendaknya segera melunasi utang-utang orang yang telah meninggal tersebut. من قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.
فتح الله عليك ثم تردون الآن. الله راشد بارك الله فيك حبيبي. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك, الله يفتح عليك, ما شاء الله عليك, ما شاء الله عليك, بارك الله فيك. Di antara hebatnya hafalan Imam Al-Bukhari adalah kisah yang masyhur yang terjadi di Baghdad. Tatkala Imam Al-Bukhari datang ke kota Baghdad, maka para ahli hadis yang ada di kota Baghdad berkumpul untuk mengetes Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun menyiapkan 100 hadis. 100 hadis ini semuanya bermasalah. Kemudian mereka menghadirkan 10 ahlul hadis. Masing-masing dari 10 orang tersebut membawa 10 hadis. 100 hadis dibagi kepada 10 orang. Masing-masing 10. Untuk dibacakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan banyak yang hadir. Orang-orang hadir ramai menghadiri majelis Al-Imam Al-Bukhari untuk dites oleh para ulama. Yang hadir banyak orang alim dan juga banyak orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis. Maka mulailah satu persatu menyampaikan, "Ya Bukhari, tahukah Anda hadis ini?" Hadis yang pertama, an fulan qala haddatsana an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, "Saya tidak tahu." Kemudian hadis yang kedua, an fulan dari tabi'in dari sahabat Rasulullah SAW bersabda. Kata Imam Al-Bukhari, "La a'rifu, saya tidak tahu." Terus sampai hadis ke-10, wah, tidak ada yang tahu. Orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis, wah, Bukhari ini payah ini. Masa satu hadis pun tidak tahu. Mulai orang kedua dari hadis 11 sampai hadis 20. La a'rifu, semua jawaban saya tidak tahu hadis seperti ini. Sampai orang ke-10 dari hadis 91 sampai hadis ke-100. Maka orang-orang akhirnya mencela Al-Imam Al-Bukhari. Orang tidak mengerti ilmu hadis mencela Al-Imam Al-Bukhari. Adapun para ulama ngerti, wah hebat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah mereka seluruhnya selesai, Al-Imam Al-Bukhari kemudian mengomentari. Adapun hadismu yang pertama, hadisnya kau sebutkan begini. Kesalahannya di sini, ketukar dengan hadis orang yang kelima. Sanadnya ketukar. Nah, ini luar biasa ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Famal ajabu min radihil khata' ila shawab fa innahu kana hafizan." Bukanlah keajaiban atau yang menakjubkan, bukanlah Al-Imam Al-Bukhari bisa membenarkan yang ini salah, harusnya ketukar. Itu perkara memang Al-Bukhari memang hafalannya kuat. Bukan itu yang menakjubkan, ada yang lebih menakjubkan daripada itu, yaitu Al-Imam Al-Bukhari bisa menghafal kesalahan langsung dalam sekali mendengar. Paham? Jadi dia mendengar 100 hadis terbolak-balik, langsung dia bisa hafal. Kamu tadi ngomong begini, yang pertama, kesalahannya begini, ketukar dengan yang ini. Itu keajaibannya di situ. Paham maksudnya? Kalau nggak paham payah antum. Jadi dia hafal sekali dengar 100 hadis, bahkan hafal kesalahannya, bahkan tahu kamu ketukar sama orang sekian dari nomor hadis sekian. Ini hadis kedua ketukar dengan hadis ke-70 misalnya. Harusnya rawinya di atas, kau balik ketukar dengan sini. Itu luar biasa. Maka orang pun kagum, tidak ada yang ragu tentang kehebatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Sayakun min ba'di umara yadhlimun wa yakdzibun." Bakal akan terjadi setelah aku umara yang mereka bersikap zalim dan bohong. Bohong. Ekonomi hancur dibilang maju. Bohong. Rakyat menjerit dibilang makmur. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa orang yang membenarkan kebohongan mereka dengan diplomasi, dengan itu padahal bohong. Wa anahum ala dzulmihim, membantu mereka atas kezaliman mereka. Falaisa minni, orang itu bukan golonganku, kata Rasulullah. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya dia. Pisah dari Nabi nanti di hari kiamat. Walam yarid alayyal haud, dan mereka tidak sampai kepadaku di telaga haud, kata Rasulullah. Di antara hebatnya hafalan Imam Al-Bukhari adalah kisah yang masyhur
yang terjadi di Baghdad. Tatkala Imam Al-Bukhari datang ke kota Baghdad, maka para ahli hadis yang ada di kota Baghdad berkumpul untuk menguji, mengetes Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka pun menyiapkan 100 hadis. 100 hadis ini semuanya bermasalah. Kemudian mereka menghadirkan 10 ahlul hadis. Masing-masing dari 10 orang tersebut membawa 10 hadis. 100 hadis dibagi kepada 10 orang, masing-masing 10, untuk dibacakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan banyak yang hadir. Orang-orang hadir ramai menghadiri majelis Al-Imam Al-Bukhari untuk dites oleh para ulama. Yang hadir banyak orang alim dan juga banyak orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis. Maka mulailah satu persatu menyampaikan, "Ya Bukhari, tahukah Anda hadis ini?" Hadis yang pertama, an fulan qala haddatsana an fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, "Saya tidak tahu." Kemudian hadis yang kedua, an fulan dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah SAW bersabda. Kata Imam Al-Bukhari, "La a'rifu, saya tidak tahu." Terus sampai hadis ke-10, wah, tidak ada yang tahu. Orang-orang yang tidak ngerti ilmu hadis, wah, Bukhari ini payah ini. Masa satu hadis pun tidak tahu. Mulai orang kedua dari hadis 11 sampai hadis 20. La a'rifu, semua jawaban saya tidak tahu hadis seperti ini. Sampai orang ke-10 dari hadis 91 sampai hadis ke-100. Maka orang-orang akhirnya mencela Al-Imam Al-Bukhari. Orang tidak mengerti ilmu hadis mencela Al-Imam Al-Bukhari. Adapun para ulama ngerti, wah hebat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah mereka seluruhnya selesai, Al-Imam Al-Bukhari kemudian mengomentari. Adapun hadismu yang pertama, hadisnya kau sebutkan begini, kesalahannya di sini, ketukar dengan hadis orang yang kelima, sanadnya ketukar. Nah, ini luar biasa ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Famal ajabu min radihil khata' ila shawab fa innahu kana hafizan." Bukanlah keajaiban atau yang menakjubkan, bukanlah Al-Imam Al-Bukhari bisa membenarkan yang ini salah, harusnya ketukar. Itu perkara memang Al-Bukhari memang hafalannya kuat. Bukan itu yang menakjubkan, ada yang lebih menakjubkan daripada itu, yaitu Al-Imam Al-Bukhari bisa menghafal kesalahan langsung dalam sekali mendengar. Paham? Jadi dia mendengar 100 hadis terbolak-balik, langsung dia bisa hafal. Kamu tadi ngomong begini, yang pertama, kesalahannya begini, ketukar dengan yang ini. Itu keajaibannya di situ. Paham maksudnya? Kalau nggak paham payah antum. Jadi dia hafal sekali dengar 100 hadis, bahkan hafal kesalahannya, bahkan tahu kamu ketukar sama orang sekian dari nomor hadis sekian. Ini hadis kedua ketukar dengan hadis ke-70 misalnya. Harusnya rawinya di atas, kau balik ketukar dengan sini. Itu luar biasa. Maka orang pun kagum, tidak ada yang ragu tentang kehebatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala.